Kembali dipanggil ke skuad Garuda, pelatih Persis Solo yakin Ramadan Sananta bisa berkontribusi. Jelang bentrok dengan timnas Indonesia, pelatih Thailand U20 ngamuk gegara hal konyol ini. Dipermalukan timnas Indonesia U20, AFA malah sindir Indonesia dan pamerkan prestasi Argentina U20. Sintayong dengan berani coret 10 pemain timnas Indonesia karena sering berbohong. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih tim nasional Thailand U20, Emerson Pereira tampak emosi melihat permainan timnya saat kalah 1-4 dari Korea Selatan U20 di Seoul Earth on US Cup 2024. Sebab ia merasa hasil laga yang digelar di Stadion Mokdong Korea Selatan tersebut sungguh mengecewakan. Pasalnya Thailand U20 gagal mengeluarkan permainan terbaiknya. Di sisi lain, Pereira sendiri mengakui Korea Selatan U20 bermain baik. Alhasil, Thailand U20 yang gagal mengeluarkan permainan terbaiknya dan harus babak belur dihajar Korea Selatan U20. Pereira pun merasa Thailand U20 sejatinya sempat bangkit di awal babak kedua. Namun Thailand tetap tak bisa meladeni permainan cepat Korea Selatan hingga akhirnya tumbang 4-1. Penampilan permainan kami benar-benar mengecewakan melawan tim kuat seperti Korea Selatan, terutama di babak pertama. Permainan tim dan organisasi Korea Selatan benar-benar bagus. Pada babak kedua kami mencetak gol dan mood tim kami terlihat lebih baik. Namun saya tetap kecewa karena kami kebobolan lagi, ujar Emerson Pereira dikutip dari media Korea. Bagi Thailand U20, hasil itu jelas menjadi modal yang kurang baik untuk menghadapi tangguhnya timnas Indonesia U20 di laga kedua Seoul Earth on US Cup 2024. Nantinya kedua tim akan saling bentrok pada 30 Agustus 2024. Berbeda dengan Thailand U20, timnas Indonesia U20 tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi usai mengalahkan Argentina U20 dengan cukup menjanjikan. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA memberi reaksi tak biasa usai timnas Argentina U20 dipermalukan timnas Indonesia U20 di Seoul Earth on US Cup 2024. Alih-alih mengunggah potret pertandingan yang disertai hasil, AFA justru pamer prestasi timnas Argentina U20 di akun Instagram resminya usai kalah mengejutkan dari timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia U20 berhasil menghadirkan kejutan besar di laga perdana Seoul Earth on US Cup 2024 yang digelar Rabu kemarin. Dalam turnamen mini yang digelar di Korea Selatan itu, Garuda Nusantara yang tak diunggulkan bisa mengalahkan Argentina U20 dengan skor tipis 2-1. Hasil ini membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya Argentina diketahui merupakan tim unggulan yang bahkan menduduki peringkat 1 di ranking FIFA. Tak heran timnas Indonesia U20 banjir pujian usai laga itu. Akan tetapi respon tak biasa ditunjukkan AFA. Mereka awalnya tak langsung mengunggah apapun soal hasil laga timnas Indonesia U20 versus Argentina. Saat akhirnya memberi unggahan, AFA justru pamer prestasi timnas Argentina U20. Tak ada foto pertandingan timnas Indonesia U20 versus Argentina yang diunggah ataupun membahas soal hasil. Dalam unggahannya, AFA mengungkit kesuksesan timnas Argentina U20 yang sudah berhasil meraih medali emas Olimpiade. Pencapaian itu diukir di Olimpiade Athena 2004. Sejumlah pihak menduga unggahan ini bentuk sindiran AFA kepada timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia belum pernah mentas di Olimpiade. Pada gelaran Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia nyaris saja lolos ke putaran final. Akan tetapi pada akhirnya mimpi timnas Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024 harus sirna karena kalah di babak playoff. Hal itu terjadi usai timnas Indonesia U23 kalah dari Guinea U23 di babak playoff. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong secara mengejutkan mengaku pernah mencoret 10 pemain timnas Indonesia karena ketahuan berbohong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku tak suka dengan pemain yang suka berbohong. Ya, Sintayong menceritakan kisah di masa awalnya melatih timnas Indonesia.
Saat itu ada banyak pemain yang mencoba menghindari pemusatan latihan timnas Indonesia dan ujung-ujungnya melakukan kebohongan. Karena itu, Sintayong membuat aturan tegas. Ia membuat peraturan bagi pemain yang ketahuan berbohong dipersilakan meninggalkan tim nasional. Ketika itu, saya sedang sarapan pagi, ada pemain yang tak terlihat. Ketika saya bertanya kemana si pemain, ternyata si pemain meninggalkan pemusatan latihan dini hari tadi karena kakeknya meninggal dunia. Ia pergi tanpa memberitahu pelatih, padahal sedang mengikuti pemusatan latihan. Ada juga pemain lain bilang kakeknya meninggal dunia, tetapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan, ujar Sintayong. Saya memutuskan jika ada yang berbohong, mereka langsung keluar dari tim nasional. Sekitar 10 pemain saya usir karena masalah ini. Langkah yang sangat pedas, tak peduli seberapa bagus pemain itu. Aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar dari tim nasional. Saya mengumumkannya dengan jelas, saya benci kebohongan. Setelah itu, kebiasaan mulai berubah, jelas Sintayong. Beragam perubahan yang dilakukan Sintayong kepada timnas Indonesia, utamanya dalam hal kedisiplinan, mengubah mentalitas dan performa skuad Garuda. Sekarang timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepakbolaan Asia. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang tak pernah digapai sebelumnya. Ia juga mengantarkan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Sekarang, timnas Indonesia pun membidik target yang lebih tinggi. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia asuhan Sintayong ditargetkan lolos ke playoff Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, striker Persis Solo Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sananta akan berjuang bersama skuad Garuda untuk melawan Arab Saudi di Jeddah dan Australia di Jakarta. Pelatih Persis Solo Milomir Sesija optimis anak asuhannya itu akan memberikan kontribusi kepada tim asuhan Sintayong. Dia adalah salah satu striker terbaik di Indonesia dan gaya bermainnya bisa memberikan kontribusi untuk tim nasional. Saya berharap ia bisa mencetak gol nanti, ucap Seslija. Sejauh ini, Sananta telah memiliki 10 caps dengan timnas Indonesia. Striker berusia 21 tahun itu mampu berkontribusi dengan torehan 5 gol. Sananta bukan satu-satunya striker yang dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain kelahiran 27 November 2002 itu akan bersaing dengan Dimas Drajat, Hoki Caraka, Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangun.